ini guys, ada beberapa contoh soal yang tingkatannya medium lah ya, buat kita latihan SKB perawat nanti. Oke, kalian siap? Langsung sikat. Ini dia soal pertama. Program kesehatan bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat memiliki penanganan yang berbeda. Di bawah ini yang bukan merupakan nilai-nilai dalam Kemenkes RI adalah mana nih guys, pada tahu nggak nilai-nilai dalam Kementerian Kesehatan? Ini dia ya guys, nilai-nilai Kementerian Kesehatan. Ada pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, sama bersih. Kalau pro rakyat itu mendahulukan kepentingan rakyat. Kalau inklusif, semua program pembangunan kesehatan itu melibatkan semua pihak. Terus yang ketiga, responsif. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat. Yang keempat, efektif. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan, yang sesuai target. Yang terakhir, bersih. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparan dan akuntabel, seperti itu guys. Berarti kalau kita kembali ke soal, jawaban yang benar ialah di sana yang ditanyakan yang bukan merupakan dari nilai-nilai Kementerian Kesehatan. Berarti jawabannya yang A guys, proaktif. Oke, lanjut soal kedua. Seorang perempuan 49 tahun dirawat di RS dengan diagnosa gagal ginjal kronik dengan keluhan sesak yang semakin berat. Hasil pemeriksaan fisik TD 142/98 mmHg, nadi 97 kali per menit, RR 27 kali per menit, pasien tanpa edema anasarka, pasien memiliki riwayat DM. Apa tindakan kolaborasi yang perlu dilakukan perawat? Apa jawabannya guys? Oke, mari kita lihat data fokus dari kasus ini ya. Di sana ada pasien dengan diagnosa gagal ginjal kronik dengan keluhan sesak yang semakin berat. Hasil pemeriksaan fisiknya TD-nya 142/98, tinggi ya guys. Nadinya normal lah. RR-nya 27 kali per menit, tinggi. Ya karena sesak pasiennya. Pasien tanpa edema anasarka, pasien memiliki riwayat DM. Tindakan kolaborasi apa nih guys yang tepat yang perlu dilakukan? Kolaborasi utama yang perlu dilakukan perawat. Jawabannya yang C guys, pemberian diuretik. Kenapa jawabannya yang C guys, pemberian diuretik? Karena di sana sudah jelas ya guys tanda-tandanya bahwa pasiennya gagal ginjal kronik. Terus ada edema anasarka. Itu berarti menunjukkan bahwa pasiennya kelebihan cairan, yang kemungkinan paru-parunya itu juga kelebihan cairan sehingga pasiennya sesak. Ditunjukkan dengan sesaknya semakin berat. Berarti untuk menangani masalah ini common masalahnya itu di kelebihan cairan pada tubuh. Maka harus dilakukan tindakan kolaborasi yang utama yaitu pemberian diuretik, seperti itu guys. Pemberian oksigen. Contoh yang pemberian oksigen itu sebenarnya benar, tetapi itu bukan fokus bukan solusi utama dari fokus masalah ini ya guys. Tapi itu pasti tetap diberikan. Kemudian antihipertensi itu juga pasti diberikan untuk pasien ini. Tapi dia bukan fokus utamanya, bukan kolaborasi utamanya, seperti itu. Maka harus jeli dengan soalnya guys. Itu jawabannya yang C, pemberian diuretik, seperti itu. Oke, kita lanjut soal ketiga. Seorang laki-laki 70 tahun diantar ke poli THT dengan keluhan tidak mendengar telinga yang kanan sejak 6 hari yang lalu. Hasil pengkajian nyeri dan pusing saat banyak aktivitas. Perawat melakukan pemeriksaan dengan cara membandingkan konduksi getaran garpu tala pada tulang mastoid pasien dan perawat. Jenis pemeriksaan yang dilakukan perawat adalah Oke, kalau kita lihat kata kunci dari soal ini apa guys? Ya, perawat melakukan pemeriksaan dengan cara membandingkan konduksi getaran garpu tala pada tulang mastoid pasien dan perawat. Ini merupakan jenis dari pemeriksaan. Betul sekali, yang jawabannya yang E, Squabach. Jadi itu merupakan pemeriksaan membandingkan antara konduksi getaran garpu tala pada tulang mastoid pasien dan perawat. Kalau tes Rene itu kan membandingkan konduksi hantaran garpu tala melalui udara dan tulang mastoid pasien. Dan normalnya kalau tes Rene ini di udara itu lebih lama daripada di pasien, seperti itu.
Nah, kalau tes Weber itu membandingkan getaran garpu tala pada telinga kiri dan kanan pasien. Kalau audiometri itu juga sama, salah satu pemeriksaan pendengaran. Uji Bing itu juga pemeriksaan pendengaran, tapi dia menggunakan aplikasi seperti itu guys. Tapi ini jarang dilakukan. Oke, kita lanjut soal keempat. Seorang perempuan 23 tahun dengan luka bakar direncanakan mendapatkan terapi intravena dengan cairan Ringer laktat sebanyak 1000 ml selama 8 jam pertama. Berapakah tetes infus yang harus diberikan kepada pasien? Easy lah ya guys, tetes infus per menit itu pasti bisa kalian kan dah. Di sana pasiennya umur 23 tahun, berarti faktor tetesnya menggunakan dewasa yaitu 20. Rumusnya gimana guys? Rumusnya jumlah cairan dikali faktor tetesan dibagi jam waktu pemberian dikali 60 menit ya. Berarti 1000 dikali 20 dibagi 8 kali 60 ya guys. 60 bagi 20, 3 ya guys. Berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Berarti 1000 dibagi 24 sama dengan? Iya, betul sekali. Berarti jawabannya yang C, 42 tetes per menit guys. Easy lah. Oke, lanjut soal kelima. Seorang perempuan berusia 62 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan DM. Telah diberikan terapi insulin 50 menit yang lalu. Hasil pengkajian, kesadaran apatis, lemah, gemetar, pucat, dan diporesis. TD 95/60 mmHg, nadi 105 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Apakah yang harus dievaluasi pada kasus tersebut? Cukup mudah ini soalnya ya guys, karena di sana jelas sekali bahwa pasiennya itu dengan diagnosis DM dan telah diberikan terapi insulin 50 menit yang lalu. Keadaan sekarang pasiennya kesadarannya apatis, lemah, gemetar, pucat, dan diaporesis. Tensinya 95/60, nadinya 105 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit. Ini berarti pasiennya mengalami shock ya guys, dan shock ini terjadi setelah pemberian terapi insulin 50 menit yang lalu. Berarti ini dapat dicurigai bahwa pasiennya mengalami hipoglikemi guys, penurunan gula darah. Berarti hal yang perlu dilakukan, yang dievaluasi, yang perlu dicek yaitu betul sekali glukosa darah, jawabannya yang E. Oke, sekarang kita lanjut soal ke-6. Nyonya A melakukan pemeriksaan kehamilan dengan HPHT 17 November 2023. Kapan perkiraan hari lahir pasien tersebut? Gimana guys, masih ingat gak rumusnya perkiraan hari lahir? Rumusnya ada 2 ya. Kalau bulan HPHT-nya itu Januari sampai Maret, berarti harinya ditambah 7, bulannya ditambah 9. Kalau bulan HPHT-nya April sampai Desember, harinya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Di soal itu November guys. Berarti dia pakai cara yang kedua ya guys. Berarti harinya ditambah 7, bulannya kurang 3, tahunnya tambah 1. 17 ditambah 7 sama dengan 24. Bulannya November, bulan ke-11 dikurangi 3 sama dengan bulan ke-8. Bulan ke-8 berarti Agustus. Tahunnya ditambah 1 berarti 2024. 24 Agustus 2024 jawabannya yang B guys. Oke, next soal ke-7. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di RS dengan diagnosis sepsis hari ketiga. Hasil pengkajian TD 120/70, RR 22 kali per menit, frekuensi nadi 98 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Pasien diberi terapi antibiotik levofloxacin 250 mg per IV. Sediaan dari rumah sakit adalah 1 botol 500 mg per 20 mili. Berapakah dosis obat yang tepat diberikan kepada pasien? Apa jawabannya guys? Iya, benar sekali. Untuk rumus dosis obat yang diberikan ini yaitu dosis order dibagi dengan dosis sediaan dikali sediaan. Di sana dosis ordernya 250 ya guys, itu dosis order. Sediaan dari rumah sakit adalah 1 botol 500 mg. Nah, berarti dosis sediaannya 500 mg. 250 dibagi 500 dikali sediaannya itu 20 mili. Berapa berarti guys? Itu dicoret ya. Biasakan menyelesaikan soal dengan sederhana. Itu tinggal dicoret 250 sama 500. Berarti 500-nya sisa 2 dikali 20. Oke, ini juga dibagi 20 dibagi 2 sama dengan 10 mili. Berarti jawabannya yang B guys.
Kok teman-teman biasa latihan soal nanti pasti hafal sendiri rumus-rumus dalam keperawatan itu guys. Oke, kita lanjut soal ke-8. Tuan A dan Nyonya B adalah keluarga yang sudah memiliki anak berusia 2 tahun. Mereka sudah menikah selama 3 tahun. Fungsi dari orang tua di sini harus memenuhi tuntunan baru dalam perawatan dan pengasuhan bayi. Pada kasus di atas, keluarga Tuan A memasuki perkembangan keluarga tahap perkembangan keluarga nih guys. Ayo yang sudah berkeluarga apa jawabannya? Oke, ini ya guys beberapa tahap perkembangan keluarga. Yang pertama itu ada keluarga pasangan baru, yaitu berarti saat masing-masing individu yaitu suami dan istri membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Yang kedua ada keluarga dengan kelahiran anak pertama atau childbearing family. Dimulai dari kehamilan sampai kelahiran anak pertama hingga anak pertama berusia 30 bulan. Terus yang ketiga ada keluarga dengan anak prasekolah dimulai saat anak berusia 2,5 tahun sampai usia 5 tahun. Dan yang terakhir ada keluarga dengan anak sekolah dimulai saat anak yang tertua memasuki sekolah pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Oke, kalau kita kembali ke soal, di sana dijelaskan bahwa anaknya berusia 2 tahun ya guys. Dan mereka memiliki fungsi memenuhi tuntunan baru dalam perawatan dan pengasuhan bayi. Berarti ini anak pertama guys, anak pertama meskipun pernikahannya sudah 3 tahun dan usianya masih 2 tahun. Berarti yang cocok dari perkembangan keluarga barusan apa guys? Iya benar sekali, berarti childbearing family jawabannya yang A atau keluarga dengan kelahiran anak pertama. Oke, kita lanjut soal ke-9. Tuan A, korban kebakaran 1 jam yang lalu dibawa ke IGD luka bakar mengenai area wajah, tangan kanan, punggung bagian atas, dan dada. BB pasien 45 kilo, berapakah jumlah cairan pertama kali yang dibutuhkan oleh pasien? Ini soal biasa ya guys, insya Allah teman-teman sudah bisa semua. Oke, kita hitung bersama ya. Kita hitung dulu persentase luka bakarnya. Menggunakan rule of 9 ya teman-teman. Di sana ada wajah. Wajah itu berapa persen? 4,5. Oke, ditambah tangan kanan. Itu berarti keseluruhannya berapa? 9 ya guys. Karena tangan kanan tidak ada depan atau belakang, berarti 9. Kemudian punggung bagian atas. Berapa guys? 9. Dada juga 9. Berarti 4,5 ditambah 9 ditambah 9 tambah 9 sama dengan 31,5 guys. Sekarang kita tentukan cairannya. Cairannya gimana rumusnya? Menentukan cairan pada pasien dengan luka bakar. Iya, 4 dikali dengan BB dikali dengan luas luka bakar. Berarti 4 dikali dengan 45 dikali dengan 31,5%. Berapa jawabannya? 5.670 ya guys. Ini kebutuhan cairan selama 24 jam. Yang ditanyakan di soal yaitu jumlah cairan pertama kali. Berarti 8 jam pertamanya. 8 jam pertamanya itu kita butuhkan 50% cairan dari 24 jam. 50% dari 5.670 berapa? Setengahnya ya guys. Berarti kita bagi 2 sama dengan 2.835. Jawabannya yang C guys. Oke, kita lanjut soal ke-10. Seorang perempuan 47 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan mual muntah semenjak 1 minggu yang lalu. Hasil pengkajian nyeri ulu hati, sklera ikterik, kulit berwarna kuning, teraba massa pada hipokondria kanan, dan adanya nyeri tekan. Apakah pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? Oke, langsung kita bahas bersama ya teman-teman. Kata kunci dari kasus ini ialah saat pengkajian pasiennya itu mengalami nyeri ulu hati, sklera, ikterik, kulit berwarna kuning, terdapat massa pada hipokondria kanan, dan adanya nyeri tekan. Jelas ya, permasalahan ini mengarah ke hati ya. Permasalahannya ada di hati ya guys. Karena tanda-tandanya sudah sangat jelas. Ada nyeri tekan pada hipokondria kanan, kulitnya kuning, sklera, juga ikterik. Nah, kalau hatinya yang bermasalah berarti pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan ialah SGPT dan SGOT guys. Jawabannya yang E. Jadi ini SGPT sama SGOT ini merupakan enzim pada hati ya guys, yang berfungsi mencerna protein dalam tubuh seperti itu. Oke, sudah selesai 10 soal kita bahas. Teman-teman jangan menyerah, banyak-banyak latihan soal, insya Allah lulus kok bisa. Oke guys, see you.